Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Sungguh karena kasih setianya setiap kita ada hari ini, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kekuatan baru yang Tuhan nyatakan buat kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk semua kebaikan Allah. Kami terkagum akan perbuatan Tuhan yang setia memegang kami, yang setia memelihara kami, mengawas-awasi kami selalu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih untuk segenap pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan hamba-Mu untuk belajar firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami siap untuk belajar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita menghadapi sesuatu, kita melihat sesuatu, atau mendengar sesuatu, kita berespon, kita menanggapi segala sesuatu yang terjadi, yang terdengar, yang terlihat. Bapak Ibu Saudara, bagaimana seharusnya orang percaya menghadapi, menanggapi atau meresponi sesuatu yang terjadi? Mari kita bersama-sama belajar bagaimana seharusnya orang percaya bertindak, meresponi segala sesuatu yang terjadi itu. Dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Bapak Ibu, dari ketiga ayat ini kita belajar bagaimana kita meresponi segala sesuatu itu dengan bijaksana. Tindakan orang bijaksana di dalam meresponi sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kadang ada orang-orang yang memberi informasi, atau ada orang-orang yang berbicara dengan kita. Di dalam ayat yang ke-15, orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Berhubungan dengan ayat yang ke-16, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Maka dari bagian ini kita belajar untuk bersikap hati-hati, untuk bersikap memperhatikan, meresponi setiap perkataan-perkataan. Entahkah orang itu berbicara kepada kita, memberi informasi, atau mengajak melakukan sesuatu untuk bekerja sama, atau untuk bersama-sama melakukan apa saja. Mari kita bersama perhatikan bahwa dalam pertemanan, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bersama, dalam rekan kerja, saat kita berteman, saat kita berbicara dengan seseorang, terus mendengarkan perkataan, hendaknya kita jangan cepat berespon. Hati-hati sebelum berespon. Perhatikan langkahmu, perhatikan hidupmu, bukan langkahnya. Perhatikan hidupmu. Dengarkan dulu perkataan. Orang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Setiap perkataan dipercaya aja. Kadang-kadang karena ketulusan kita juga percaya saja dengan apa yang disampaikan oleh orang.
percaya saja dengan informasi-informasi, padahal itu belum tentu benar. Maka bagian ini mengingatkan untuk kita untuk berespon dengan bijaksana. Apapun jenis perkataannya Bapak Ibu Saudara. Entah mau diajak kemana, entah mau diajak melakukan apa, entah informasi apa saja. Orang bijaksana memperhatikan langkahnya. Kalau orang tidak berpengalaman, percaya kepada setiap perkataan, maka tidak setiap perkataan harus dipercaya. Kita harus memperhatikan dulu langkah hidup kita. Kita berada di jalan orang benar. Perkataan ini apakah cocok untuk saya lakukan? Perkataan ini karena saya berada di jalan orang benar, saya hidup sebagai orang percaya, apakah perkataan ini sesuai dengan sesungguhnya atau tidak? Check and recheck sebelum terjadi cekcok. Suami istri kadang-kadang nih yang membuat hal menjadi menyulut pertengkaran, menyulut perdebatan itu karena adanya perkataan-perkataan. Hati-hati. Orang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tipu muslihat iblis, hati-hati. Perkataan yang diputarbalikkan, perkataan iblis membuat Adam dan Hawa meninggalkan firman Tuhan. Adam dan Hawa melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Hati-hati untuk mempercayai perkataan-perkataan. Hati-hati perhatikan langkah. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Analisa, cerna dulu perkataan itu. Arahnya mau kemana? Ini sesuai firman atau tidak? Ini perkataan ini untuk apa? Akibatnya apa untuk saya? Ini apa yang terjadi? Ini benar atau tidak diklarifikasi? Dan Bapak Ibu Saudara perhatikanlah. Orang bijak bukan hanya memperhatikan perkataan-perkataan yang disampaikan kepadanya. Tidak hanya berhati-hati di dalam meresponi setiap perkataan-perkataan, tetapi kita juga harus memperhatikan untuk bersabar. Orang bijak meresponi segala sesuatu, perkataan, informasi, pernyataan apapun itu harus dengan bijaksana. Bagaimana orang yang bijaksana? Orang bijaksana itu berhati-hati terhadap setiap perkataan dan memperhatikan langkahnya. Apakah langkahnya itu menuju kejahatan? Harus dijauhi. Apalagi respon berikutnya, kita harus bersabar. Jadi ini ada hubungannya. Hati-hati untuk tidak percaya dengan semua perkataan. Hati-hati apakah ini menuju kejahatan sesuai firman, atau justru melanggar firman, atau menjauhi firman. Yang berikutnya haruslah bersabar. Orang lekas naik darah berlaku bodoh. Hati-hati, ya berhubungan lagi, hati-hati. Tetapi orang bijaksana bersabar. Jadi ada hubungan dalam pernyataan di ayat 15, 16, dan 17. Untuk tidak cepat percaya atau tidak percaya kepada setiap perkataan, maka harus berhati-hati. Berhati-hati memperhatikan langkahnya, menjauhi jalan yang jahat. Sabar, jangan cepat naik darah, jangan cepat marah, jangan cepat keluarkan tanduk. Karena orang bodoh itu lekas naik darah. Orang yang lekas naik darah berlaku bodoh, berlaku serampangan, sembarangan, hajar sana hajar sini, tidak tepat pukulannya, tidak tepat sasaran. Maka bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk tidak percaya kepada setiap ada hal-hal yang harus dipercaya,
tapi tidak setiap perkataan itu wajib dipercaya. Hati-hati, perhatikan dulu. Perhatikan langkahmu, perhatikan apakah itu sesuai kebenaran firman atau itu menuntun kepada jalan kejahatan. Hati-hati sebelum naik darah, karena naik darah membuat kita berlaku bodoh. Respon terhadap sikap perkataan apapun itu. Hati-hati bapak-bapak kalau melihat anak-anak atau mendengar kata orang, aku tadi melihat anakmu begini-begini, sudah langsung cepat naik darah. Tidak percaya kepada setiap perkataan. Hati-hati, perhatikan. Ibu-ibu juga demikian. Jika melihat sesuatu terjadi, tidak cepat naik darah. Bersabar, tarik nafas, perhatikan dengan sungguh-sungguh, bersikap bijaksana. Bapak dan ibu kepada anak-anak, anak-anak demikian juga kepada teman, orang-orang muda, tidak percaya kepada setiap perkataan. Berhati-hati, tidak cepat naik darah. Bapak ibu saudara, mari hari ini kita bertindak bijaksana dengan memperhatikan setiap langkah kita, memperhatikan setiap perkataan itu bukan untuk dipercaya, memperhatikannya dengan sungguh-sungguh apakah itu menuju kejahatan. Jika itu menuju kebenaran, ayo kita lakukan. Hati-hati, jaga emosi, bersabarlah, bertindaklah bijaksana supaya kita tidak berlaku bodoh. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami hari ini bertindak bijaksana. Tuhan tolong kami untuk hidup berhati-hati, untuk menjaga telinga kami, menjaga hati kami akan segala pendengaran, akan segala informasi. Tuhan tolong kami untuk berhati-hati memperhatikan langkah kami. Tuhan memperhatikan hidup kami juga, agar kami bertindak bijaksana, bersabar menghadapi segala sesuatu, untuk tidak berespon dengan emosional. Berkati kami semuanya sepanjang hari ini dalam pekerjaan kami. Tuhan menolong kami. Demi nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertindak bijaksana.